kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil proyek saya di Project Save My Plant. Jadi pada proyek ini saya mengambil tanaman gelombang cinta. Gelombang cinta adalah salah satu jenis anthurium yang paling populer yang diadopsi oleh masyarakat, khususnya pada penggemar tanaman hias di Indonesia. Daunnya yang unik, bergelombang, berwarna hijau tua dan dapat tumbuh besar. Ketertarikan saya dalam mengambil tanaman gelombang cinta adalah saya melihat tanaman tersebut merupakan tanaman yang cantik, yang indah, namun salah satu daun di tanaman gelombang cinta saya telah menguning. Jadi saya memiliki ketertarikan untuk merawat tanaman tersebut. Dari sumber literatur yang telah saya baca, beberapa bulan lalu Indonesia telah mengalami perubahan iklim yang ekstrim sehingga dapat menyebabkan tanaman gelombang cinta yang saya miliki mengalami perubahan warna dari hijau ke kuning karena intensitas cahaya yang masuk ke tanaman tersebut berlebih. Setelah saya amati lebih dalam lagi, ternyata saya meletakkan tanaman tersebut tepat di bawah sinar matahari langsung, sehingga menurut link yang telah saya gunakan dijelaskan bahwa tanaman jenis gelombang cinta baiknya diletakkan di bawah pohon atau sesuatu yang bisa menutupi 50% sampai 70% matahari langsung yang akan masuk ke dalam tanaman tersebut. Identifikasi faktor eksternal yang saya temui yang dapat mengganggu atau menghambat pertumbuhan tanaman gelombang cinta saya. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Tanaman gelombang cinta saya tidak ditempatkan di tempat yang teduh. Hal tersebut merupakan salah satu faktor mengapa daun gelombang cinta yang saya miliki berubah warna menjadi kekuningan. Yang kedua adalah hanya menggunakan media tanam. Selain pot, media dalam penanaman juga harus diperhatikan. Dari sumber literatur yang saya baca, tanaman gelombang cinta tidak akan tumbuh sempurna jika hanya menggunakan media tanam. Yang selanjutnya adalah air. Faktor selanjutnya adalah jarangnya melakukan penyiraman dengan benar pada tanaman gelombang cinta. Jika tanaman gelombang cinta tidak dilakukan penyiraman dengan benar, tanaman tersebut akan mati jika kekeringan dan membusuk. Namun tidak baik juga jika melakukan penyiramannya terlalu berlebihan karena tanaman tersebut juga akan mati. Faktor eksternal yang terakhir yang saya temui adalah kekurangan nutrisi. Tanaman gelombang cinta yang saya miliki sangat jarang diberi pupuk. Setiap tanaman tentunya membutuhkan nutrisi seperti nitrogen yang berfungsi untuk pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Jika tanaman kekurangan nitrogen, maka daun yang tadinya berwarna hijau akan menguning. Lalu ada juga nutrisi yang bernama fosfor dan kalium. Setelah menemukan beberapa identifikasi, saya langsung merumuskan masalah. Yang pertama adalah apakah saya dapat melakukan penyelamatan tanaman tersebut. Yang kedua adalah apa saja yang saya lakukan agar saya dapat menyelamatkan tanaman tersebut. Berikut merupakan timeline proyek saya. Setelah membaca literatur juga, di hari berikutnya saya langsung melakukan tindakan. Yang pertama adalah saya memindahkan tanaman gelombang cinta saya ke tempat yang lebih teduh. Karena sesuai literatur yang telah saya baca bahwa tanaman gelombang cinta tidak bisa langsung terkena di bawah sinar matahari. Di hari kedua saya memberikan pupuk NPK yaitu pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Kenapa? Karena setelah saya identifikasi, saya temukan bahwa tanaman saya kekurangan beberapa nutrisi yang saya sebut tadi, nitrogen, fosfor, dan kalium. Karena daun pada tanaman saya berubah warna menjadi menguning. Yang kedua, saya melakukan penyiraman tanaman dan mengamati lagi. Di hari-hari berikutnya, saya hanya melakukan penyiraman tanaman dan mengamati apakah ada perubahan di tanaman saya. Ternyata di hari ke-6 tumbuhnya daun baru di tanaman gelombang cinta saya. Kesimpulan dari proyek ini adalah tanaman saya mengalami pertumbuhan dari mulai tinggi, lebar daun, sampai panjang daun. Setelah itu tanaman saya juga mengalami perkembangan yaitu munculnya daun baru. Keadaan tanaman yang saya rawat semakin membaik karena perubahan warna pada daun sudah tersignifikan dari yang kuning menjadi hijau kembali. Jadi pada intinya adalah saya berhasil melewati atau melaksanakan proyek Save My Plant ini. Terima kasih Bu Ersi.